Halo kelas 9 SMP, gimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Baiklah, di video kali ini kita langsung saja akan membahas tentang materi kelas 9 SMP, yaitu tentang pewarisan sifat. Wah, tidak terasa ya, sekarang sudah masuk ke bab 3 saja. Tapi masih tetap semangat kan untuk mengikuti pembelajaran. Nah, oke, langsung saja yuk kita akan bahas materinya tentang pewarisan sifat. Namun sebelumnya jangan lupa ya untuk support channel ini dengan klik like dan subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya ya supaya kamu dapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan selamat mengikuti pembelajaran. Nah, yang pertama kita akan membahas bagaimana sih peta konsep dari materi ini. Artinya apa saja poin-poin yang kita bahas dalam materi ini. Nah, pewarisan sifat ini terjadi melalui gen. Oke, nah di mana gen terdapat di dalam kromosom. Kemudian pewarisan sifat itu nanti akan meliputi monohibrid dan dihibrid, di mana monohibrid ini terdiri atas monohibrid dominan penuh dan intermediate. Nah, sedangkan kalau dihibrid terdiri atas dominan penuh dan dihibrid intermediate. Langsung saja yuk kita akan bahas. Nah, adik-adik, pernahkah kalian melihat bebek yang memiliki bulu yang mirip dengan induknya? Pasti pernah ya. Bagaimana bulu anak bebek tersebut dapat mirip dengan induknya ya? Apa penyebabnya itu? Hal tersebut disebabkan karena sifat dari organisme bebek tersebut terkumpul dalam materi genetik yang bernama gen. Oke, jadi dalam materi genetik inilah sifat-sifat organisme terdapat, yaitu struktur tubuh, penampilan fisik, fungsi organ tubuh, dan juga tingkah laku, dan semuanya sifat-sifat itu dapat diwariskan dari ke generasi selanjutnya. Nah, akan tetapi ingat ya, bagaimanakah caranya sifat-sifat organisme tersebut terdapat dalam materi genetika dapat diwariskan. Yuk kita akan pelajari lebih jelas. Seorang bapak peneliti bernama Gregor Johann Mendel pada awalnya meneliti tentang pola pewarisan sifat pada tumbuhan kacang kapri. Nah, berkat penelitiannya lah sekarang kita dapat mengerti bagaimana sih pola pewarisan sifat dari suatu organisme ke organisme berikutnya seperti itu. Nah, ilmu yang mempelajari pola pewarisan sifat ataupun hereditas ini yang terdapat pada makhluk hidup disebut dengan genetika. Nah, dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan dan diakui bahwa Bapak Gregor Johann Mendel adalah bapak genetika. Oke. Kemudian Mendel pun memilih tanaman kacang kapri ataupun Physum sativum sebagai objek penelitiannya. Kenapa? Karena tanaman ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya menghasilkan banyak keturunan, daur hidupnya pendek dan mudah untuk diamati. Nah, jadi langkah awal yang dilakukan Mendel adalah menentukan galur murni. Apa itu galur murni? Galur murni merupakan tanaman yang apabila melakukan penyerbukan sendiri menghasilkan keturunan yang sifatnya sama dengan induknya. Nah, ini adalah persilangan yang dilakukan oleh Mendel, yaitu pada kacang kapri. Nah, setiap gen yang mengendalikan sifat tertentu itu mempunyai posisi ataupun tempat tertentu pada kromosom ya. Nah, jadi posisi yang disebutkan itu tadi ataupun letak gen itu yang ada pada kromosom itulah yang disebut dengan lokus. Oke, jadi lokus itu adalah posisi gen seperti itu. Nah, sedangkan setiap gen yang memiliki pasangan gen itu disebut sebagai alel. Oke. Nah, ada juga istilah homozigot. Homozigot ini merupakan dua alel yang sama yang terdapat pada lokus. Contohnya ada alel A besar. Nah, jadi alelnya sama, makanya disebut sebagai homozigot.
Kemudian ada A kecil, alelnya sama, makanya disebut sebagai homozigot. Nah, bagaimana dengan heterozigot? Heterozigot merupakan dua alel yang berbeda yang terdapat dalam satu lokus. Berbeda ya dengan homo tadi, kalau hetero itu dua alel juga tapi terdapat alel yang berbeda. Oke? Misalnya A besar A kecil seperti itu ya. Jadi A besar A kecil, jadi alelnya berbeda. Nah, sedangkan alel yang ada bersifat menutupi alel lain itu disebut dominan dan tertutupi oleh alel lain disebut sebagai resesif. Makanya nanti kita bisa menyebutkan homozigot resesif, berarti dia adalah A kecil A kecil. Nah, homozigot dominan berarti A besar A besar. Itu ya. Oke. Nah, ada juga istilah fenotip. Fenotip ini merupakan sifat fisik yang tampak yang bisa diamati. Misalnya warna bunga, bentuk biji, ataupun tinggi tanaman. Nah, sedangkan ada genotip. Genotip ini adalah sifat yang tidak tampak. Artinya mengendalikan fenotip karena dia tidak tampak. Misalnya, untuk fenotip biji dominan bulat terdapat dua jenis genotip, yaitu R besar yaitu homozigot ya, dan R besar R kecil yaitu heterozigot. Sedangkan untuk fenotip untuk biji keriput dikendalikan oleh genotip R kecil ataupun homozigot. Nah, seperti itu dia contohnya. Nah, bagaimana sih persilangan monohibrid dan hukum segregasi? Jadi persilangan monohibrid ini ataupun perbandingan dari jumlah genotip ini adalah 1:1 dan perbandingan jumlah fenotipnya adalah 3:1. Nah, jadi kita akan masuk ke satu contoh ya, bagaimana sih persilangan dari monohibrid dan hukum segregasi ini. Yang kedua, kita masuk ke persilangan dihibrid dan hukum perpaduan bebas. Nah, kalau tadi persilangan monohibrid adalah persilangan satu sifat beda. Nah, sedangkan persilangan dihibrid adalah persilangan dengan dua sifat beda. Jadi dalam percobaannya, dalam hukum Mendel yang kedua, ada prinsip perpaduan bebas. Oke, di mana Mendel ini melakukan penyilangan tanaman kacang kapri dengan memperhatikan dua sifat yang beda. Nah, contohnya nih, persilangan galur murni berbiji bulat dan berwarna kuning. Nah, jadi sifat yang dimaksud ini adalah biji bulat dan warna kuning. Disilangkan dengan biji keriput warna hijau. Nah, jadi ada di sini nih keterangannya. Alel B besar ataupun bulat dominan terhadap alel B kecil. Dan alel K besar dominan terhadap alel K kecil. Jadi bagaimanakah perbandingan fenotip dan genotip F2-nya? Mari kita lihat persilangannya. Nah, kita dalam menentukan persilangan harus dibuat dulu yang pertama parental ataupun P1 ya. P1-nya tadi bulat kuning, keriput hijau. Genotipnya itu B besar, K besar, disilangkan dengan B kecil, K kecil. Nah, kita tentuin dulu alelnya B, K. Nah, dari mana ini ada B besar, K besar? Nah, kalau misalnya kalian menemukan ada dua alel yang sama, misalnya B besar, maka kalian hanya mengambil satu alelnya saja, yaitu B besar. Begitu juga dengan ada K besar, kalian hanya perlu mengambil satu perwakilan saja, yaitu K besar. Nah, sama halnya dengan ini, B kecil berarti kita ambil alelnya itu adalah B. Kemudian K kecil kita ambil alelnya adalah K kecil saja. Oke. Nah, jadi dari sini kita bisa melakukan persilangan, yaitu B besar kali B kecil. Maka B besar B kecil, K besar kali K kecil, sama dengan K besar K kecil. Nah, hasilnya itu adalah bulat kuning. Kenapa ini bulat kuning? Padahal kan B besar B kecil, K besar K kecil. Karena tadi ada syaratnya yang bulat dominan terhadap keriput dan kuning dominan terhadap hijau. Makanya warnanya menjadi bulat kuning. Oke. Nah, kemudian kita silangkan lagi F1-nya sesama F1 ya. Kita kan mau mencari F2, oke? Makanya kita silangkan dulu. Nah, F1 disilangkan dengan F1. Nah, ini kita akan tentukan alelnya juga ya. B besar, K kecil, K besar, B besar, K kecil. Dari sini kita ambil ya. Kemudian sama, ini juga alelnya diambil sehingga dapat hasil seperti ini. Oke? Nah,
Jadi untuk menentukan generasi 2 kita membuat dalam bentuk tabel ya, yaitu tabelnya itu seperti ini. Di sini kita buat yang vertikal dan horizontal. Oke, jadi kita tentukan dulu nih alelnya yang induk yang satu dengan alel induk ini kita pindahkan satu ke vertikal, satu horizontal seperti itu ya. Nah, kalau sudah dapat seperti ini buat tabelnya kita tinggal gampang kita kalikan aja. B besar K besar, B besar, K besar, maka hasilnya ini gitu ya. B besar K kecil dikali B besar K kecil hasilnya ini. Seperti itu seterusnya. Jadi kita tinggal kali-kalikan saja ya. Nah, jadi berdasarkan tabel fenotip F2 yang tadi kita buat dalam tabel, maka perbandingannya adalah kita buat seperti ini. Nah, ini kan nomor kotak pada tabel tadi ya. Jadi perbandingan genotipnya itu kita tinggal tentukan aja. Kalau misalnya B besar, K besar, K besar 1. B besar, K besar, K kecil ada 2 gitu ya. Seterusnya kita hitung nanti sampai ke B kecil, K kecil, K kecil. Nah, makanya kita bisa membuat perbandingan fenotipnya itu adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Seperti itu ya. Jadi ini dia perbandingan fenotipnya, yaitu bulat kuning banding bulat hijau dan banding keriput kuning. Oke, jadi ini dia nama fenotipnya. Oke, jadi dapat disimpulkan pada percobaan di hibrid itu didapatkan perbandingan genotip F2-nya itu adalah 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Wah, panjang ya. Jadi ini maksudnya ini tadi. Perbandingannya itu ini perbandingan genotipnya ya semuanya. Kita berdasarkan macamnya tadi, berdasarkan macam genotip, dari situ kita ambil perbandingan. Sedangkan fenotip itu kan tadi sifat yang tampak seperti itu ya. Jadi sedangkan perbandingan generasi F2 dari fenotipnya itu adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa Mendel itu membuat suatu percobaan, setiap alel dari satu lokus itu dapat berpasangan secara bebas dengan alel dari lokus lain pada pembentukan zigot. Jadi dari kesimpulan itu dikenallah dengan hukum perpaduan bebas atau hukum Mendel 2.